Pernahkah Anda mendengar nasihat lama yang selalu diulang-ulang oleh ibu bapa, guru, dan masyarakat kepada kita? Sejak kecil, mereka berkata, jadilah orang baik, jangan marah, jangan agresif. Jadilah anak yang patuh, jadilah orang yang tidak berbahaya. Sekilas, nasihat itu terdengar mulia. Kita semua mau hidup dalam dunia yang damai. Tetapi, tahukah Anda bahwa nasihat untuk menjadi tidak berbahaya itu sebenarnya adalah nasihat yang paling merosakkan jiwa Anda? Tahukah Anda bahwa orang yang menganggap dirinya terlalu baik dan tidak mampu menyakiti sesiapa, selalunya adalah orang yang paling berbahaya apabila mereka akhirnya meledak? Di channel Rombak Mental hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang jarang dibicarakan karena ia tidak selesai. Kita akan bercakap tentang shadow atau sisi gelap. Kita akan membedah psikologi Carl Jung dan Jordan Peterson untuk memahami mengapa Anda perlu membangunkan sisi monster di dalam diri Anda. Bukan untuk menjadi jahat, tetapi supaya Anda benar-benar boleh menjadi baik. Karena ada perbedaan besar antara menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang lemah. Dan hari ini, kita akan pastikan Anda tidak lagi menjadi orang yang lemah. Mari kita mulakan dengan satu kenyataan pahit. Ramai orang yang menyangka mereka adalah orang baik, sebenarnya hanyalah orang yang pengecut. Mereka tidak menyakiti orang lain, bukan karena mereka memilih untuk menahan diri, tetapi karena mereka tidak mampu menyakiti orang lain. Mereka tidak mempunyai kuku, mereka tidak mempunyai taring. Seekor arnab yang tidak menggigit bukanlah arnab yang bermoral tinggi. Ia hanyalah seekor arnab yang lemah. Seekor singa yang mempunyai taring tajam dan kuku yang kuat, tetapi memilih untuk tidak menggunakannya dan tetap tenang, itulah definisi sebenar kekuatan dan moral. Masalah dengan masyarakat modern ialah kita diajar untuk menekan semua emosi negatif kita. Kita diajar bahwa kemarahan itu jahat. Kita diajar bahwa keinginan untuk bersaing dan mengalahkan orang lain itu egois. Kita diajar bahwa sifat agresif itu toksik. Jadi apa yang kita lakukan? Kita menyembunyikan semua sifat itu jauh ke dalam bilik bawah tanah minda kita. Kita memakai topeng senyuman palsu. Kita berkata, ya apabila kita mahu, berkata tidak. Kita membiarkan orang lain memijak kepala kita atas nama kesabaran. Carl Jung, ahli psikologi legenda, memanggil bahagian yang disembunyikan ini sebagai the shadow atau bayang-bayang. The shadow adalah tempat di mana Anda menyimpan semua sifat yang Anda anggap memalukan atau jahat. Sifat tamak, sifat agresif, sifat dominan, fantasi seksual yang pelik, dan keinginan untuk membalas dendam. Semua itu ada di sana. Dan inilah bahayanya. Semakin kuat Anda menekan shadow Anda, semakin ia menjadi gelap, padat, dan berbahaya. Bayangkan sebuah bola getah yang Anda cuba, tekan ke dalam air. Anda boleh menekannya dengan satu tangan, tetapi semakin dalam Anda menekannya ke dasar kolam, semakin kuat tekanan air yang menolak kembali. Jika tangan Anda tergelincir, bola itu akan melompat keluar dari air dengan kekuatan letupan yang besar dan memukul wajah Anda. Begitulah cara kerja shadow. Orang yang kelihatan paling alim, paling sopan, dan paling pendiam selalunya adalah orang yang melakukan jenayah yang paling mengerikan apabila mereka akhirnya hilang kawalan. Karena mereka tidak pernah berdamai dengan sisi gelap mereka, sisi gelap itu akhirnya mengambil alih tubuh mereka sepenuhnya. Anda tidak boleh membunuh sisi gelap Anda. Anda hanya boleh menyembunyikannya. Dan apa yang disembunyikan akan tumbuh menjadi raksasa yang tidak terkawal. Anda mungkin bertanya, jadi apa solusinya? Adakah saya perlu menjadi jahat? Tidak. Solusinya adalah sesuatu yang disebut sebagai integrasi. Anda perlu berkenalan dengan raksasa di dalam diri Anda. Anda perlu mengaku bahwa, ya, saya mampu menjadi marah. Ya, saya mampu menjadi agresif. Ya, saya mempunyai potensi untuk melakukan kerusakan. Mengapa ini penting? Karena Anda tidak boleh menghormati diri Anda sendiri jika Anda tidak merasa bahwa Anda mempunyai gigi untuk mempertahankan diri. Pikirkan tentang ini. Jika Anda seorang yang tidak berbahaya, jika Anda seorang yang harmless, orang tidak akan menghormati Anda. Mereka mungkin menyukai Anda karena Anda mudah diperalatkan, tetapi mereka tidak akan menghormati Anda. Penghormatan datang daripada potensi kekuatan. Orang menghormati Anda apabila mereka tahu Anda boleh menjadi berbahaya jika perlu, tetapi Anda memilih untuk mengawalnya. Mereka menghormati singa yang tenang, bukan tikus yang tenang. Terdapat satu pepatah kuno dari seni mempertahankan diri yang sangat mendalam. Lebih baik menjadi seorang pahlawan di sebuah taman daripada menjadi seorang tukang kebun di medan perang. Maksudnya, lebih baik Anda mempunyai kemampuan untuk bertarung dan membunuh, tetapi memilih hidup dalam damai, daripada menjadi orang yang hanya tahu menanam bunga, tetapi panik dan mati apabila perang meletus. Anda perlu melatih pahlawan di dalam diri Anda
Walaupun Anda hidup di taman yang damai, tanpa kemampuan untuk menjadi monster, kebaikan Anda hanyalah kelemahan yang disamarkan sebagai moral. Bagaimana cara kita melakukan ini secara praktikal? Bagaimana kita membangunkan sisi agresif yang sehat tanpa menjadi orang jahat? Pertama, berhenti menjadi people pleaser atau pemuas hati orang lain. Berhenti meminta maaf untuk kewujudan Anda. Mulai hari ini, belajarlah untuk berkata tidak. Perhatikan apa yang berlaku apabila Anda berkata tidak. Anda akan merasa takut. Jantung Anda akan berdegup kencang. Anda takut orang akan marah. Itu adalah tanda bahwa shadow Anda sedang coba keluar. Biarkan ia keluar sedikit. Katakan tidak dengan tegas. Pertahankan sempadan Anda. Apabila Anda melihat bahwa dunia tidak kiamat hanya karena Anda menolak permintaan orang, Anda akan merasakan satu kekuatan baru tumbuh di dalam dada Anda. Kedua, salurkan pencerobohan Anda ke tempat yang betul. Manusia mempunyai dorongan agresif semula. Jadi, jika Anda tidak menyalurkannya, ia akan menjadi racun. Ia akan menjadi kemurungan atau pasif agresif. Salurkan ia ke dalam kerjaya. Bersainglah untuk menjadi yang terbaik. Salurkan ia ke dalam sukan atau senaman fisikal. Angkat berat, pukul beg tinju. Rasakan kekuatan fisikal Anda. Apabila badan Anda kuat, mental Anda akan faham bahwa Anda bukan mangsa. Anda adalah pemangsa yang terkawal. Ketiga, berdamailah dengan fakta bahwa Anda bukan malaikat. Berhentilah berpura-pura suci. Mengaku sahaja bahwa kadang-kadang Anda cemburu, kadang-kadang Anda benci, kadang-kadang Anda mahukan kuasa. Apabila Anda mengakuinya secara sadar, emosi itu kehilangan kuasanya untuk mengawal Anda dari belakang tabir. Anda mengubah emosi gelap menjadi bahan bakar untuk kejayaan. Inilah rahasia pemimpin besar dan atlet elit. Mereka mempunyai monster di dalam diri mereka yang memberi tenaga tanpa henti. Dunia ini kejam. Ini adalah reality. Tidak kira betapa positifnya pemikiran Anda. Akan ada orang yang kuba mengambil kesempatan ke atas Anda. Jika Anda telah membuang sisi agresif Anda akan dimakan. Hanya kekuatan yang boleh menghormati kekuatan. Apabila Anda berjalan dengan postur seseorang yang tahu kemampuan dirinya seseorang, yang mempunyai monster di dalam poketnya pembuli, tidak akan mengganggu Anda. Ironinya, menjadi sedikit berbahaya adalah cara terbaik untuk menjamin kedamaian. Jadi, tugasan rombak mental Anda hari ini adalah berat. Saya mahu Anda pergi ke cermin, lihat mata Anda sendiri, dan tanya, apa yang saya tahan selama ini, di mana saya membiarkan diri saya dipijak? Jangan takut dengan kegelapan di dalam diri Anda. Masuklah ke dalam kegelapan itu, ambil tenaganya, dan bawa ia keluar ke cahaya untuk digunakan bagi tujuan kebaikan. Jadilah raksasa yang bermoral. Jadilah pahlawan di taman. Karena dunia tidak memerlukan lebih ramai orang lemah yang berpura-pura baik. Dunia memerlukan orang kuat yang memilih untuk berbuat baik. Bangunkan gergasi itu. Rombak mental Anda dari seorang mangsa yang ketakutan, menjadi seorang tuan yang berdaulat atas segala emosi.